Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita pada pertemuan ini membicarakan tentang ciri kaidah kebahasaan teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah siswa mampu menelaah ciri kebahasaan teks diskusi. Kita harus melihat ciri-ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks diskusi agar orang lain percaya dan meyakini apa yang akan kita sampaikan. Apa saja ciri-ciri kaidah kebahasaan teks diskusi tersebut? 1. Kata-katanya menunjukkan waktu sekarang atau kini. 2. Kata-katanya mewakili pikiran dan perasaan. 3. Kata-katanya emotif. 4. Bahasanya evaluatif. 5. Kata-katanya modalitas. Dan 6. Menggunakan konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata-katanya menunjukkan waktu sekarang atau kini. Maksudnya, kata-kata yang digunakan itu menunjukkan waktu sekarang atau saat ini. Dan kata-katanya itu akan menunjukkan apa yang sedang terjadi atau faktual. Misalnya, kata adalah, merupakan, sedang, kehilangan, artinya, perlu, hentikan, selamatkan, perang, perbaiki, dan bertindak. Yang kedua adalah kata-katanya akan mewakili pikiran dan perasaan. Di sini maksudnya, kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Misalnya, kata percaya, senang, ragu, yakin, rasa, kagum, terkejut, harap, suka, dan pikir. Selanjutnya adalah kata-katanya emotif. Maksudnya di sini, kata emotif melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan yang kita pikirkan. Misalnya kata ganas, sejuk, lembut, brutal, lembut, menakjubkan, berbahaya, unik, berharga, dan istimewa. Selanjutnya adalah bahasanya evaluatif. Bahasa evaluatif dimaksudkan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya kata penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, terlalu rapuh, penilaian buruk, sangat jelas, menguntungkan, lebih mudah, diharapkan, tidak dapat diakui, dan hanya pilihan. Ukuran kepastian seseorang dalam menyatakan pendapatnya biasanya disebut juga dengan modalitas. Seberapa pasti dengan pernyataan kita sendiri? Apakah kita ingin membuat orang setuju dengan pendapat kita atau kita ingin membuat orang lain menjadi ragu dengan pendapat kita? Misalnya kata dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, hampir tidak pernah. Berikutnya, konjungsi dan penanda kohesi koherensi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat, sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Misalnya, dan, tetapi, alasan lain mengapa, dalam hal lain, pertama, akhirnya, tidak semua orang setuju, meskipun pada akhirnya, namun bagaimanapun juga, atau kedua, tanpa memperhatikan, sementara yang utama sebab dan oleh karena itu. Baiklah, akan kita bahas konjungsi atau kata sambung. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau dalam satu kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf atau antar paragraf. Contohnya konjungsi dan bisa menandai hubungan setara atau penambahan. Konjungsi atau bisa menandai hubungan pemilihan. Konjungsi tetapi bisa menandai hubungan pertentangan atau perlawanan.
Pembagian konjungsi antara lain konjungsi waktu, konjungsi syarat, konjungsi pengandaian, konjungsi tujuan, konjungsi konsesif, konjungsi pemiripan, konjungsi penyebaban, konjungsi pengakibatan, konjungsi penjelasan, konjungsi cara, konjungsi pengecualian, dan konjungsi urutan. Untuk contohnya masing-masing silakan kalian lihat ada pada tayangan ini. Selanjutnya, kohesi dan koherensi. Kohesi merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada pertautan makna. Contoh kalimat kohesi, Bu Guru mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pelajaran itu dikuasainya dengan baik. Penjelasan, dalam kalimat kedua, bahasa Indonesia dan prakarya akan diganti dengan pelajaran itu. Jadi, kedua kalimat tersebut akan mengalami kohesi atau keterhubungan bentuk, yaitu bahasa Indonesia dan prakarya diganti atau berhubungan dengan pelajaran itu. Contoh kalimat koherensi. Ketika ayah sedang mandi, adik memberitahukan ayah jika ada telepon untuk ayah. Adik, ayah ada telepon. Kemudian ayah menjawab, saya sedang mandi. Jika dilihat, telepon dengan mandi tidak ada hubungannya ya. Tetapi jika dilihat dari makna, kedua kalimat itu berhubungan makna. Ayah diberitahu ada telepon dan ayah menjawab dia sedang mandi. Berarti adik paham saja tidak bisa mengangkat telepon ayah karena sedang mandi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.